Shalom Bapak Ibu saya yang saya kasih dalam Tuhan. Luar biasa kita pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa ketika kita hadir, kita memandang Tuhan, siapa yang kita sembah, setiap beban berat saudara yang datang pada hari ini Tuhan akan pulihkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur dalam satu minggu ini Tuhan sudah sertai penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami ya Bapa. Oleh sebab itu pada hari ini kami mau datang mengembalikan segala ucapan syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau sangat baik. Terima kasih ya Bapa. Mari setiap umat-Mu pada pagi hari ini ajari kami untuk datang memandang, sebab mata kita hanya tertuju kepada Tuhan yang kita sembah. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Sama-sama katakan, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu,
dalam hatimu sembah Dia. Lawan dia kebetulan, Allah akan mengurangi, Allah akan melawan saudara semua. Kami bersyukur Tuhan. Ini kami Tuhan, penuhi hati kami, urapi kami, masuk dalam hati kami. Ya mengalirlah kuasa-Mu, memenuhi setiap ruangan. Kami kagum akan Engkau. Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami serahkan seluruh hidup kami, dan saatnya kami untuk bersuka cita memuji nama Tuhan lebih lagi. Semua jemaat Tuhan katakan amin, haleluya. Tengok kanan kiri, coba lihat wajah-wajah teman kita, rekan-rekan kita, katakan Tuhan itu baik, haleluya. Angkatlah suaramu. Sama-sama katakan, angkatlah suara, puji dan sembahlah Yesus, banggakan
kuasamu, terang-terang kebesarannya yang ada berkuasa, bersorak-sorak karena kasihnya yang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang ada berkuasa, bersorak-sorak karena kasihnya. Biar cuma saja katakan sekarang. Lebih kenceng lagi, lebih keras lagi. Sorak karena kasihnya. Mari sama-sama katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan berkuasa, sorak karena kasihnya yang datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan berkuasa, bersorak-sorak karena kasihnya yang datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Bukan sorak-sorak hanya bagi Dia. Haleluya. Saudara percaya bahwa Tuhan itu baik. Kalau Tuhan itu baik, coba katakan Tuhan itu baik ke kanan kirinya. Tuhan itu baik. Haleluya. Sama-sama katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sambil jempolnya diangkat, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sambil angkat jempolnya katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan, sekali lagi biar cepat saja, sambil tunjuk temannya, Tuhan Yesus baik. Tunjuk temannya kan, sungguh amat baik, yes, untuk selama-lamanya. Sekali lagi kedua coba kita katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik,
Mari siapkan hati kita untuk mendengar sebagian dari firman Tuhan. Kami percaya kami memiliki Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami, ya Bapa. Tidak ada Allah yang selain Engkau. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kekuatan-Mu, itulah luar biasa kekuatan di dalam kehidupan kami. Tak peduli masa lalu kami yang berbeda, namun kami percaya Engkau yang selalu memilih menyempurnakan kami hari demi hari dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Ajari kami untuk kami lebih mengenal-Mu lebih dalam lagi, lebih dari siapapun di dunia. Mari sama-sama kita katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jari daya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu buatkanku dasar-Mu berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu dan setia sampai hidupku. Pakai kami di setiap kehidupan kami, Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan daya, jadi daya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu buatkanku dasar-Mu berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu dan setia
Mari angkat kedua tanganmu. Biarlah ini menjadi doa Bapak Ibu Saudara. Sama-sama katakan. Kini aku percaya. Yes, percaya. Percaya setiap janji Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kuasa Mari sekali lagi kita sembah bawa pujian, bawa tangan sekali. Kami bersyukur ya masyarakat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil bagiku. Terima kasih. Terima kasih. Kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami memiliki Tuhan
yang sungguh ajaib, perkasa, dan mulia. Kami bangga memiliki Engkau Allah yang di dalam kehidupan kami ya Bapa. Oleh sebab itu, ini setiap hati kami ya Bapa. Pakai kami di dalam setiap kehidupan kami. Apapun permasalahan yang kami hadapi saat ini, kami mau tetap memandang Engkau sebagai Tuhan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, sehingga kami pulang dengan membawa suatu pembaruan. Kami dipulihkan, kami disembuhkan, dan kami membuka suatu terobosan yang besar bagi keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan siap mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Semua jemaat Tuhan yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Waktu di tempat saya silakan. Shalom. Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa beribadah, bisa melayani, memuliakan Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Mari kita lihat, yaitu judul untuk khotbah hari ini, yaitu iman dan terobosan keuangan. Ya, iman dan terobosan keuangan. Kita melihat, jadi supaya kehidupan hari semakin sukar, tetapi anak-anak Tuhan mengalami terobosan akan keuangan. Amin. Ya. Jadi mari kita belajar di dalam firman Tuhan ini, yaitu iman dan terobosan keuangan. Coba kita lihat 1 Timotius 6 ayat 2b sampai 10. Ini bacaan yang kita baca ya. Nanti di rumah ya. Jadi hanya sekedar nanti bagaimana, karena uang ini ya, kita tahu dengan uang bisa orang menjadi jahat, dengan uang orang bisa menjadi baik. Jadi anak Tuhan, orang yang percaya Tuhan, ya harus mengetahui bahwa Yesus Kristus itu adalah sumber kehidupan kita. Amin. Yang kita ada hari ini karena anugerah Tuhan, karena Tuhan yang membuat kita hidup hari ini. Amin. Sedangkan uang itu adalah alat, ya. Jangan sampai uang itu menjadi tuan. Artinya orang dikuasai oleh uang. Karena itu Tuhan katakan jangan sampai ada dua mamon. Dua tuan. Hanya satu Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang kita percayai, yang kita sembah, yang sudah menebus kita di atas kayu salib. Amin. Jadi kita milik Yesus. Yesus adalah Tuhan kita, ya. Jadi Yesus adalah sumber kehidupan. Jadi sumber kehidupan kita ada hari ini karena Tuhan. Amin. Ya. Sumber kehidupan itu bukan uang. Uang hanya alat. Amin. Sarana untuk kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau orang ingin mengalami terobosan lewat keuangan, ya. Jadi karena uang ini bisa menjadikan orang ya bukan baik tapi malah nggak baik. Saya bekerja. Ya, ada orang yang bekerja di tempat saya kira-kira lebih kurang 1 bulan. Ya. Orang ini saya lihat dia ikut kuli nepak gitu ya. Sebetulnya orang ini tidak kuat gitu. Kalau saya lihat fisiknya. Tapi saya melihat ada sesuatu karena apa? Dia ini orang kaya. Ya. Dia punya warisan dari bapaknya, tapi semuanya dihabiskan untuk minum. Untuk dihambur-hamburkan. Sehingga dia nggak punya apa-apa dan dia bekerja keras di tempat saya. Baru 1 bulan. Ya. Jadi apa? Uang ini bisa menghancurkan, tapi orang yang percaya uang ini menjadikan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Jangan sampai, karena itu yang harus kita tahu bahwa Yesus itulah yang kita percaya, yang kita sembah adalah sumber kehidupan. Uang adalah alat sarana, bukan yang membuat segala-galanya. Amin. Ya.
Jadi ini yang harus kita ketahui. Karena itu kalau kita sudah mengetahui ini, maka yaitu coba kita lihat 1 Timotius 1 ayat 6 sampai dengan 7. 1 Timotius 6. Yang pertama, kalau tahu maka kita datang ke tempat ini, mengapa kita ibadah? Karena kita tahu sumber hidup kita adalah Yesus Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang kita membuat kita bernapas, yang memelihara kita, yang melindungi kita, yang menjagai kita. Hari ini semuanya karena Tuhan. Amin. Karena itu kita datang ibadah. Amin. Karena itu 1 Timotius 1 ayat 6 sampai dengan 7 dikatakan begini. 1 Timotius 1 ayat 6. Yang pertama, orang yang menginginkan terobosan keuangan, satu, harus beribadah. Amin. Yang pertama harus datang kepada sumbernya. Amin. Yaitu 1 Timotius 1 ayat 6 sampai dengan 7. Ya. Mari kita baca 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat 7 ya. 1 Timotius ya. Sebelumnya 6b ya. Ya, 1 Timotius 6 ayat 6. Kita baca bersama-sama 1 2 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita tidak dapat membawa apa-apa keluar. Mengapa kita punya rasa cukup? Artinya merasa menyadari aku datang ke dunia tidak membawa apa-apa, aku kembali tidak membawa apa-apa. Apa yang kita punyai selama di dunia dan kita kembali kepada Tuhan, tidak akan kita bawa. Amin. Jadi karena itu miliki rasa cukup. Rasa cukup itu yang tidak merasa kurang terus. Orang yang merasa tidak cukup karena tidak pernah bersyukur. Ya, ingat, orang yang tidak pernah memiliki rasa cukup, orang yang tidak pernah bersyukur. Karena itu kita harus sadari bahwa kita kembali lahir di dunia tidak membawa apa-apa, kita kembali tidak membawa apa-apa. Selama ada di dunia ada apa-apa, itu semuanya karena ada Tuhan. Amin. Karena dialah sumber kehidupan kita. Karena itu kita beribadah, kita memuji menyembah Dia. Karena itu apa? Miliki rasa cukup. Rasa cukup itu rasa syukur. Kalau kita diberi hidup, kalau kita diberi sehat, kalau kita dipelihara Tuhan, kita harus ada rasa syukur kepada Tuhan. Amin. Karena Dialah sumber. Amin. Ya, jadi miliki rasa cukup. Karena itu orang yang tidak memiliki rasa cukup kurang terus, orang tidak akan bersyukur. Orang yang kurang terus, orang yang tamak tidak akan rasa syukur. Dia akan kurang terus. Seberapa dia diberi tetap ada rasaku kurang. Tapi kalau anak Tuhan yang merasa Yesus Kristus adalah sumber kehidupanku, maka karena itu aku datang beribadah. Karena itu aku datang limpah dengan ucapan syukur. Karena orang yang limpah dengan ucapan syukur pasti punya rasa cukup. Tuhan, Kau sudah pelihara aku. Tuhan, Kau sudah berkati aku sepanjang minggu. Ini semua karena Tuhan. Jadi orang yang datang ke tempat ini hanya datang memuji menyembah karena rasa syukur. Amin. Ya, jadi bukan menuntut, tapi datang kepada Tuhan karena Dialah sumber kehidupan kita. Karena itu miliki ibadah dengan rasa cukup, ya, tidak kurang. Jadi yang pertama, mengapa kami kalau orang yang mau mengalami terobosan keuangan, pertama harus tahu aku datang kepada sumber kehidupan. Dia yang membuat segala-galanya. Aku ada hari ini,
aku diberkati karena Tuhan. Ya, tidak merasa dari dirinya, tapi dia merasa dari Tuhan. Jadi orang yang tahu rasa berterima kasih sumbernya dari Tuhan. Karena itu miliki rasa syukur. Ya, yang pertama karena itu kita datang beribadah ya kepada Tuhan. Jadi coba kita lihat Kolose 2 ayat 7. Ya. Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7. Ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu limpah dengan syukur. Karena itu kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Orang-orang yang mendapatkan kasih karunia. Tidak semua orang mendapatkan kasih karunia karena Anda adalah bukan orang sembarangan. Allah begitu besar mengasihi saudara. Karena itu dikaruniakan Yesus, Anda percaya Yesus itu bukan kebetulan, tapi Anda adalah orang yang dikasihi Tuhan. Karena itu Anda datang bersyukur kepada Dia karena Allah yang pilih saudara. Amin. Yesus katakan, bukan aku yang memilih, tetapi aku yang memilih kamu. Amin. Jadi kalau Anda, saudara dan saya terima Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan kebetulan, tapi ini anugerah. Dan ini yang kita syukuri. Jadi seberapapun yang Anda punya, ya kan, bukan itu. Tapi yang Anda syukuri, Anda menerima Yesus. Anda percaya Yesus. Karena itu, kenapa? Anda menerima sumber kehidupan. Ya. Jadi merasa aku datang ke tempat ini tidak membawa apa-apa. Aku lahir tidak membawa apa-apa. Selama apa yang aku punyai, punya mobil, punya rumah, punya istri, punya suami, punya anak, semuanya karena Tuhan. Ya, jadi dia merasa syukur. Jadi datang ini limpah dengan ucapan syukur. Ya, terima kasih Tuhan. Kalau aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, aku terima kasih Tuhan. Aku masih ada nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan. Aku berterima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah pelihara hari-hariku sampai detik ini, aku berterima kasih. Jadi orang yang datang kepada Tuhan mengetahui Yesus itulah sumber. Maka orang datang ke tempat ini harus limpah dengan ucapan syukur. Jadi merasa cukup. Ya. Jadi orang yang bersyukur pasti ada rasa limpah kebaikan Tuhan. Amin. Ya. Jadi yang pertama, mengapa kita beribadah? Karena Yesus itulah sumber kehidupan kita. Haleluya. Ya. Bukan apa yang kita punya menjadi sumber. Ya. Jangan ganti. Yesus itulah sumber. Jangan ganti tokomu, siapa, anakmu itu menjadi sumber. Tapi Yesus itulah sumber kehidupan saudara. Jangan ganti Yesus menjadi yang lain. Amin. Jadi hanya Yesus sumber kehidupan. Yang kedua, coba kita lihat. Yang pertama, mengutamakan ibadah. Yang kedua, mencukupkan diri dengan berkat-Nya. Jadi 1 Timotius 6 ayat 8 dikatakan begini. 1 Timotius 1 ayat 6 sampai dengan 8. Pasal 6 ayat 8. Ya. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Ya. Jadi orang yang merasa cukup, yang penting ada makanan dan minuman dan pakaian. Jadi merasa cukup. Jadi kita perlu segala sesuatu, kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tetapi kalau kita masih dipelihara Tuhan, miliki rasa cukup, asal ada makan dan minum, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya. Jadi yang kedua yaitu rasa syukur. Jadi mencukupkan diri dengan berkat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saya melihat ya, sekarang kalau Tuhan berkati saat ini, jangan sampai pengeluaran lebih besar
daripada pendapatan. Ya. Jangan sampai pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Saya melihat, saya kan kerja di desa. Banyak orang-orang di desa itu hari-hari ini dia terjerat hutang piutang karena begitu mudahnya hutang sekarang itu hanya asal pakai KTP. Ya kan? Hutang bank sini, akhirnya dia nggak bisa bayar, hutang lagi bank satunya, dan itu hanya pakai KTP. Dan akhirnya mereka kalau tidak bisa nyicil, kalau mereka jam 10 nggak datang 10 malam, dia tetap ditunggu jam 10 malam. Jadi orang-orang sekarang saya melihat, karena itu Tuhan katakan cukupkan apa yang ada. Amin. Seberapa pendapatanmu, cukupkan apa yang ada itu. Atur manajemen keuangan saudara. Jangan sampai pengeluaran lebih daripada pemasukan. Amin. Ya, sedikit-sedikit hutang. Jadi sedikit-sedikit hutang, ya kan? Ingat supaya kita jangan sampai terjerat tentang keuangan. Cukupkan apa yang ada. Amin. Yang penting ada makan dan ada pakaian. Ya, jadi saya yakin cukupkan apa yang ada. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya melihat begini. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai dengan 10. Timotius 6, 1 Timotius 6 ayat 9 sampai dengan 10. 1, 2, 3. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi akar semua permasalahan manusia ini kejahatannya karena uang. Tapi orang yang percaya Yesus adalah sumber, uang bukan segala sesuatu yang harus kita buru, kejar segala-galanya, sehingga menghalalkan segala cara itu akan menjerat saudara. Hidup apa adanya, makan minum yang terpenting, yang ketiga ini jangan sampai mengejar ingin kaya. Boleh kaya karena kaya itu anugerah. Amin. Kau punya segala-galanya, punya kekayaan, itu anugerah Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Tapi yang terpenting jangan cinta akan uang. Amin. Ya. Karena itu yang menjerat. Amin. Karena itulah yang menjerat semua kehidupan orang percaya, baik semua hamba Tuhan, semua pelayan Tuhan, semua orang Kristen. Mari, ya, jangan cinta akan uang. Karena uang itu akan menjerat kehidupan kita. Kita nggak tahu siapa itu saudara, nanti itu semua orang tua. Yang penting kita untuk kita. Ya, orang yang mengejar uang itu ya pasti kikir, pelit, ya, mementingkan diri sendiri, egois. Apalagi ya dia punya pasti sombong, nggak punya iri hati. Itu yang ada. Kan itu jangan kejar uang, tapi kejar Tuhan. Amin. Ya, melalui ibadah, ya, saya yakin engkau akan mengalami terobosan. Dan untuk yang mengalami ini supaya tidak terjerat uang itu bagaimana? Ya, supaya tidak terjerat karena uang itu menjerat, ya. Jadi katakan begini, Lukas 12 ayat 20, Lukas 12 ayat 33. Lukas 12 ayat 33. Ya, ini pelajaran, jadi agak tian wajah, ya. Jadi Lukas 12 ayat 33 dikatakan begini. Lukas 12 ayat 33 begini katakan.
jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Tetapan dulu ayat ini. Supaya kita tidak terjerat mencintai uang, ya, ingat Tuhan katakan, jualah segala milik. Artinya begini, saya tidak suruh Anda menjual semuanya apa yang Anda miliki. Artinya jual itu melepas. Ingat, orang menjual kan melepas, ya kan? Jadi lepaskan. Ya, lepaskan, terus beri sedekah. Amin. Jadi memberi sedekah. Jadi ingat, firman Tuhan katakan gini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Amin. Kau punya segalanya apa yang kau boleh, tapi kamu jangan mengasihi. Hanya ada yang kita kasih. Satu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu manusia. Itu yang kita kasih. Jadi semuanya apa yang kita miliki, kuasai. Amin. Atur manajemen keuangan Anda. Atur, kuasai. Jangan dikuasai uang. Jangan dikendalikan apa yang ada dalam kehidupan saudara. Amin. Anda kendalikan. Anda punya kuasa. Anda punya otoritas yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda. Amin. Jadi apa? Jadi lepaskan. Jual artinya saya tidak menyuruh Anda untuk jual apa yang Anda miliki, maksudnya lepas. Lepaskan. Jangan terikat apa yang Anda miliki. Amin. Jadi lepaskan, sedekah. Jadi apa? Naruh harta. Jadi di sini ada uang karena begini. Firman Tuhan sambungannya. Tujuannya apa? Tujuannya ini apa? Ya. Jadi saya memberikan sedekah, tujuannya apa? Jadi ada tujuan, yaitu Lukas 11 ayat 39 sampai dengan 41. Lukas 11 ayat 39 sampai 41. Lukas 11 ayat 39 sampai 41. Ya. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Nah, terus ayat 40, hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam. Ayat 41, akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Pada waktu itu orang-orang Farisi ya melihat murid-murid Yesus dia makan. Dan biasanya orang-orang Yahudi itu kalau makan cuci tangan dulu. Tapi pada waktu itu murid-murid Yesus tidak mencuci, langsung makan. Langsung orang Farisi itu masih komentar. Mengapa enggak cuci makan, enggak cuci dulu muridmu? Mengapa langsung makan? Yesus katakan, kamu hanya melihat luar, tapi yang di dalam hatimu itu yang terpenting. Amin. Jadi supaya kita tidak terjerat dengan itu, apa yang Anda miliki, Anda apa tadi? Yaitu sedekah. Amin. Sedekah ini untuk melepaskan. Jadi kita menerima, tapi kita melepaskan. Amin. Supaya untuk membersihkan yang di dalam ini. Amin. Ya. Jadi ingat, ya, Anda harus sedekah. Ya, di sini ada uang diakonia, ya kan? Nah, ini pundi-pundi. Kan itu berikan pundi-pundi. Ada pundi-pundi membalikan milik Tuhan. Ya, namanya perpuluhan, brankas itu. Ada lagi pundi-pundi namanya diakonia. Anda harus belajar memberi diakonia. Memberi orang miskin, orang-orang hina. Amin. Ini apa? Supaya kita tidak terjerat yang jahat. Karena uang itu akan menjadikan orang menjadi jahat. Ya. Tapi kalau dia memuliakan Tuhan lewat apa yang dia punya, maka nama Tuhan dipermuliakan. Amin.
Ya. Jadi untuk mengalami terobosan keuangan, saya melihat Anda harus membersihkan yang di dalam. Anda harus mulai sedekah, belajar sedekah. Amin. Orang memberi sedekah, orang memberi persembahan. Apa orang kaya hanya orang kaya? Enggak. Coba kita lihat. Ya. Coba kita belajar ya. Jadi memberi sedekah, membersihkan yang di dalam. Amin. Supaya tidak terjerat apa yang kita miliki. Tidak menguasai, tapi kita menguasai. Amin. Ya. Terus Markus 12 ayat 42 sampai 44. Ya. Orang yang mau mengalami terobosan keuangan, ya kan, dengan iman, Markus 12 ayat 42 sampai 44. Ya. Markus 12 ayat 42. Ya. 1, 2, 3. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ayat 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Pada waktu itu, waktu ibadah, ada seorang janda miskin. Tapi karena dia merasa ada rasa syukur. Jadi rasa syukur bukan hanya di bibir, ada rasa syukur karena tindakan. Dia merasa aku hidup karena anugerah Tuhan. Aku meskipun miskin, tetapi aku menerima anugerah keselamatan. Aku menerima kekekalan. Aku diberi tubuh sehat. Ini semuanya karena anugerah Tuhan. Jadi dia memuji, dia mengucapkan kata-kata itu dalam bibirnya, tetapi ada rasa syukur dengan tindakan. Pada waktu persembahan, dia memberikan persembahan. Ya. Orang miskin. Jadi orang memberi bukan kaya atau miskin, nunggu kaya. Jangan. Semua kalau ingin mengalami terobosan, menerima berkat Tuhan. Tentang finansial, tentang keuangan. Anda harus seperti janda ini. Dia memberikan. Dan dengan iman percaya, dia berikan kepada Yesus. Nilainya gak banyak. Mungkin 2, ya kalau saya melihat waktu persembahan, bunyinya mungkin begini, klotek gitu ya. Tapi orang kaya bunyinya gini, ketepuk gitu ya. Jadi bunyinya seperti itu. Orang miskin ini memberi kletek, ya kan. Tapi orang kaya bunyinya gluk gitu ya. Tapi Yesus panggil murid-muridnya. Murid-muridnya dipanggil. Ini lihat janda ini. Dia lihat ini. Lihat janda ini. Dia memberi apa yang dia punya. Yang besok dia makan, itu diberikan kepada Yesus dengan iman. Tapi ada orang kaya, merasa dia memberi lebih banyak. Wah, merasa meteteng-meteteng gitu. Tapi ini orang janda ini sederhana, tapi dia memberi karena dia mengasihi Tuhan. Amin. Jadi saya melihat orang yang tergerak karena kasih karunia, tergerak karena mengasihi Tuhan. Aku ada hari ini, aku diberkati hari ini karena Tuhan yang memberkati. Bukan hanya di bibir, tetapi ada tindakan persembahan dengan iman. Amin. Kau akan mengalami terobosan keuangan. Jangan menunggu kaya. Tapi ingat, kalau engkau ingin mengalami terobosan keuangan, jangan menunggu punya segalanya. Tidak, tapi dengan iman. Tuhan tidak melihat jumlah, Tuhan melihat hatimu. Ada rasa syukur dengan Tuhan apa enggak? Amin. Amin. Jadi orang yang mengalami terobosan keuangan harus berani dengan iman. Dia berikan untuk yang dia makan besok. Tapi karena dia merasa, aku karena anugerah Tuhan. Aku meskipun aku enggak punya apa-apa, tapi aku melihat aku hidup karena kebaikan Tuhan. Amin. Orang yang punya rasa cukup, rasa bersyukur kepada Tuhan,
pasti dia akan memberikan persembahan dengan ikhlas, dengan rasa syukur. Amin. Tidak nunggu punya, tapi orang miskin pun bisa memberi. Bukan jumlah yang dilihat, tapi hati kita. Amin. Dengan ikhlas memberi kepada Tuhan. Jadi orang yang memberi karena mengasihi Tuhan, saya yakin orang yang bermurah hati pasti akan menerima kemurahan. Amin. Akan mengalami terobosan keuangan. Ya, saya yakin semua orang akan ingin diberkati Tuhan, akan mengalami lebih. Ingat, jangan sampai terjerat dengan apa yang Anda miliki. Kuasai, kendalikan apa yang Anda punyai. Amin. Tokomu kuasai, jangan tokomu menguasaimu. Pekerjaanmu jangan kamu menguasai kamu, tapi kamu harus menguasai apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Amin. Jangan terbalik. Amin. Kau punya otoritas. Dan saya melihat yang terakhir, yaitu orang yang mengalami terobosan, yaitu jadi jangan menunggu kaya, tapi seberapa yang kita miliki kita berikan dengan iman karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Yohanes 12 ayat 3, orang yang mengalami terobosan keuangan. Yohanes 12 ayat 3 sampai dengan 5. Yohanes 12 ayat 3 sampai dengan 5. Ya. 3 sampai 5 nanti disambung dengan 7. 1, 2, 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, ayat 5, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ayat 7, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Amin. Pada waktu Yesus ada di rumah Maria, Yesus datang, kemudian Maria datang ujuk-ujuk memberikan minyak narwastu yang harganya 300 dinar. 300 dinar itu harga penghasilan dia 1 tahun. Dia kumpulkan, bayarannya gajinya 1 dinar sehari. Dia kumpulkan, dia tumpuk, kumpulkan, dia celengi sampai 1 tahun. Pada waktu Yesus datang, dia ambil minyak itu, dia pecahkan dengan rendah hati kepada Yesus. Dia minyaki Yesus. Dan kemudian murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot, dia katakan gini, lebih baik dikasih orang miskin. Memang kalau kelihatan dikasih orang miskin, baik apa enggak? Baik. Ya. Tapi Yesus katakan gini, biarkan dia lakukan untuk mengingat hari penguburanku. Ingat, apa yang kita beri, apa yang kita terima, jangan sampai tertumpuk, akhirnya menjadi sesuatu yang tidak berguna. Dia kumpulkan hari demi hari sampai 300 hari, 300 dinar. Pada waktu Yesus datang, dia berikan, tumpahkan itu minyak itu kepada Yesus, dan dia dengan rendah hati dia berikan kepada Yesus, dan Yesus diurapi dengan minyak itu. Untuk apa? Mengingat hari kematianku. Kita semua ada di tempat ini karena pengorbanan Kristus. Amin. Ingat pengorbanan Kristus. Pada waktu Maria untuk mengingat apa? Dia berikan, dia tumpahkan itu minyak. Jadi banyak orang hanya bisanya menumpuk, mengumpulkan, tapi tidak mau mengalirkan. Tapi Maria, mengapa mengalami terobosan keuangan? Dia mau mengalirkan untuk kerajaan Allah, artinya untuk misi. Di sini ada pundi-pundi, namanya misi. Harus bergerak misi. Amin. Untuk karya keselamatan Yesus. Karena tanpa Yesus, tanpa pengorbanan Yesus,
tidak ada keselamatan di muka bumi ini. Tapi lewat keuangan yang Tuhan percayakan kepadamu, kau berikan untuk tujuan kerajaan Allah. Bukan untuk kita, tapi untuk memuliakan Tuhan. Supaya lewat keuangan yang ada banyak jiwa diselamatkan. Amin. Artinya untuk misi. Jadi brankas di tempat ini ada pundi-pundi. Pundi-pundi persembahan, pundi-pundi diakonia, pundi-pundi misi. Amin. Semuanya ini hanya untuk kemuliaan Allah. Tidak ada tujuan lain. Misalnya, aku memberi supaya aku diberkati. Bukan. Aku memberi karena aku mengasihi Tuhan. Amin. Kadang-kadang gini, kalau kamu memberi, kamu akan diberkati. Jadi ujung-ujungnya hanya memberi, ingin diberkati Tuhan. Bukan mengasihi Tuhan. Pada waktu dia tidak diberkati Tuhan, dia kecewa kepada Tuhan. Tapi kalau engkau melihat pengorbanan Kristus, sekalipun apapun yang kau berikan kepada Yesus, tapi kalau engkau tidak ada kasih, tidak ada artinya. Amin. Amin. Percuma apa yang kau berikan. Tapi kalau engkau melihat pengorbanan Yesus yang di atas kayu salib, karena Kristus aku ada, karena Kristus yang mati aku ada hari ini. Amin. Karena itu aku berikan, karena aku mengasihi Tuhan. Bukan karena tujuanku. Amin. Apa tujuan Kristus datang ke dunia? Supaya banyak jiwa diselamatkan. Amin. Supaya setiap orang yang percaya Yesus memperoleh kehidupan kekal. Itu tujuan yang utama. Amin. Jadi lewat keuangan, kalau engkau inginkan suatu terobosan, berikan karena engkau mengasihi Tuhan. Amin. Saya yakin Tuhan tidak pernah berhutang. Kalau manusia hutang, tidak ada yang tidak bayar. Tapi kalau Tuhan tidak pernah. Pada waktu engkau memberi, karena kau mengasihi Tuhan, Tuhan pasti bayar. Amin. Amin. Kalau engkau memiutangi orang lemah, orang miskin, orang hina, karena apa? Sedekah. Tuhan katakan, kau memiutangi aku, kata Tuhan. Kau memiutangi aku. Amin. Jadi saya melihat, kalau engkau ingin mengalami iman terobosan keuangan, hari-hari ini, kau harus berani karena iman. Kau lakukan karena Kristus. Amin. Amin. Saya yakin, kalau engkau mengisi pundi-pundi ini karena nama Yesus, Tuhan tidak pernah hutang. Kau pasti diberkati Tuhan. GPI Philadelphia akan diberkati Tuhan. Amin. Umat yang ada di tempat ini akan menjadi berkat. Jadi Maria bukan hanya menerima, tapi dia mengalirkan. Bukan menumpuk, tapi dia mengalirkan berkat. Amin. Kalau engkau ingin diberkati, kau menerima dan mengalirkan. Amin. Tapi kalau engkau hanya tujuan menerima dan menerima dan menerima, menumpuk, semuanya akan rusak. Tidak ada gunanya dan tidak akan menjadi baik dalam hidup kita. Tapi pada waktu engkau mengalirkan berkat Tuhan, diberkati untuk jadi berkat. Amin. Siapa yang mau diberkati? Ada? Semuanya saya yakin pasti engkau ingin diberkati. Tapi mau jadi berkat? Amin. Yaitu isi pundi-pundi ini. Amin. Haleluya. Bukan karena siapa-siapa, tapi karena engkau mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati firman-Nya. Haleluya. Amin. Rasa syukur kepada Tuhan.
serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi dengan senang hati kita katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi biar cepat saja katakan, ku mau selalu mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kita semua terpujilah nama Tuhan. Yesus, kami mengalami terobosan keuangan di dalam nama Yesus. Untuk jadi berkah, untuk jadi berkah. Bagimulah segala kebesaran. Tetap ibadah, apapun keadaannya, tetap setia kepada Tuhan, tetap bersekutu dengan Tuhan, karena engkau memiliki rasa syukur di tempat ini, karena Yesus sudah baik kepada saudara. Cukupkan apa yang ada. Ketiga,
Jangan terikat apa yang kau punyai, tapi ikatkan dirimu dengan kasih karunia Tuhan. Yesus adalah sumber. Semua apa yang kau miliki di dunia ini hanyalah Allah, bukan sumber. Jangan gantikan Yesus dengan yang lain. Yesus itulah Tuhanmu. Kau adalah hamba yang sudah dibeli oleh darah Yesus. Kau milik Yesus. Terima kasih atas kebenaran firman. Kami percaya Roh Kudus akan mengingatkan kami untuk menerobos. Dengan berani kami mengisi peti pundi-pundi yang ada tempat, karena nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati umat-Mu, berkati setiap mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, rumah tangga mereka, suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka, di mana mereka berada. Kami percaya di dalam nama Yesus, berkat Tuhan turun atas mereka, dan mereka mengalami terobosan keuangan. Dengan iman mereka melakukan uang perpuluhan, uang diakonia, pundi misi di dalam nama Yesus bagi kerajaan Allah. Kalau kau lakukan karena Kristus, saya yakin engkau akan mengalami terobosan keuangan dalam hidup. Demi nama Yesus, demi nama Tuhan, aku perkatakan demi nama Yesus, bagi kemuliaan Tuhan, segala puji syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, amin.